Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya ingin menyampaikan satu hal yang akhir-akhir ini cukup krusial di dalam soal dakwah, soal agama kita, bagaimana disebarkan, dikomunikasikan, karena itu memang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi muncul berbagai kritik tentang cara-cara dakwah kita, metode dakwah kita, dan sebagainya, yang kemudian membawa satu persoalan tersendiri. Tapi ini sekaligus merupakan satu tantangan bagi dunia pendidikan, at-tarbiyah ar-ruhiyah, yang berhubungan dengan proses pertumbuhan spiritual kita, yang tentu saja ini menjadi harapan kita semua, karena kita sedang membangun satu peradaban mulia di muka bumi, dan itu perlu satu persiapan luar biasa juga, persiapan terutama tentang penguasaan terhadap materi, kemudian mengenai etika berkomunikasi, kemudian kemampuan mendidik, dan seterusnya. Nah, sebenarnya saya ingin membahas satu buku. Buku itu baru-baru ini sudah terbit, yaitu bukunya Habib Ali Al-Jufri, tentang kemanusiaan sebelum keberagamaan. Jadi bagaimana mempraktekkan keagamaan ini dalam kehidupan kemanusiaan. Ini menjadi bagian dari concern materi-materi yang ke depan untuk dijadikan pegangan untuk dakwah kita. Ini bukunya, tetapi nanti saya akan bahas sejenak. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dunia dakwah kita memang sedang mengalami carut marut. Karena apa? Banyak hal. Faktor-faktor sosial, budaya, politik, pendidikan, pengalaman keagamaan sangat mempengaruhi pola-pola, proses-proses, output dakwah kita. Banyak hal-hal yang cukup sangat dramatis. Ya, bagaimana kemudian muncul politisasi terhadap dunia dakwah. Mimbar-mimbar dakwah berubah menjadi mimbar-mimbar politik misalnya. Orasi-orasi yang memakai ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi dijadikan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, yang tujuannya apa? Untuk mengalahkan yang lain, untuk memenangkan dirinya sendiri. Dan itu berakhir dengan sebuah drama kebanggaan. Dan itu jauh dari tujuan dakwah itu sendiri. Jadi mari kita renungkan kembali. Bahkan ini juga harus menjadi bagian target atau rekonstruksi tentang metodologi dakwah. Apakah itu urusan fakultas dakwah di sebuah university, tapi ini sebenarnya juga urusan seluruh umat Islam, terutama adalah mereka-mereka yang memiliki kompetensi untuk berdakwah, mulai dari para asatidz, para ustadz, para guru, para ulama, ya. Dan ini jangan sampai masyarakat atau umat di masa depan ini justru tersesat hanya gara-gara satu, seorang dai tidak menguasai
disiplin ilmu-ilmu agama. Ya. Lalu dia menjadikan dakwahnya hanya sebagai satu status. Status apa? Ya status supaya disebut sebagai dai misalnya. Atau sebagai profesi. Tentu ini bagian dari satu tragedi dari dakwah. Yang kedua, tidak memahami objek-objek dakwah. Siapa sebenarnya yang kita dakwai? Kemana mereka harus kita arahkan? Dan tujuan utama dakwah itu apa sebenarnya? Maka Rasulullah SAW diperintahkan secara khusus oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidah. Aku jadikan engkau ini Muhammad, syahidah, ya, wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan itu artinya apa ya? Sebagai saksi. Saksi itu berarti ada yang disaksikan. Karena Nabi akan menyampaikan mission yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari hujjatullah, hujjahnya Allah kepada kita semua umat manusia bahwa Nabilah saksinya. Ini artinya apa? Nabi menguasai sebuah komunikasi ilahiyah yang akan disampaikan kepada umat manusia. Tapi berikutnya, wa mubasysyiran, memberi kabar gembira. Apa sebenarnya kabar gembira itu? Kabar gembira tentu saja berbeda atau lawan daripada kabar yang menyusahkan, kabar penderitaan, ya. Wa nadhira, hakikat dari kabar gembira adalah Allah itu sendiri. Artinya apa? Rasulullah sebagai saksi, karena beliaulah yang mengajak umat manusia ini menuju kepada Allah. Coba seluruh para da'i memiliki satu paradigm cara berpikir demikian. Karena itu sampai Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam menegaskan, la tashab, jangan sampai kamu bergabung. Bergabung itu juga berguru. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau bergabung atau berguru kepada orang yang tidak mengajakmu baik melalui hal, ya, jiwanya itu menumbuhkan satu nur yang mengajak kita semua ini menuju kepada Allah. Begitu juga ucapan itu mewakili logika, mewakili komunikasi, mewakili pemikiran-pemikiran yang tidak menunjukkan engkau menuju kepada Allah. Ini harus menjadi renungan terdalam dulu bagi para da'i. Ya. Jadi ini harus ditanamkan, diblokir di dalam jiwa kita. Karena itu Rasulullah SAW memiliki misi mubasyirah, memberi kabar, membahagiakan. Dan puncak bahagia itu adalah liqa Allah, pertemuan dengan Allah. Bukan yang lain-lain. Wa nadhira, dan mengingatkan. Apa yang diingatkan? Hakikat yang diingatkan, hai manusia, hatimu, rohmu, jiwamu, jangan sampai berpaling dari Allah. Karena yang selain Allah, kullu ma siwallah
batil hakikatnya. Segala hal selain Allah sesungguhnya batil. Nah, bagaimana cara kita mengajak, menyadarkan, mendidik manusia menuju kepada Allah? Ini perlu satu metode, kemudian pendidikan, etika, cara pandang, sistem yang bagus. Ini, tanpa itu semua dakwah kehilangan nur. Ya, maka kelanjutan ayat itu, wada'iyan ilallah, mengajak menuju kepada Allah. Rasulullah da'iyan ilallah, bukan kemana-mana ajakan Rasulullah itu. Ini yang disebut dengan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena rahmat itu menyadarkan kembali, membuka hijab tirai-tirai yang selama ini menutup jiwa-jiwa manusia untuk memandang dan menuju bertemu kepada Tuhannya. Karena di sanalah ada kebenaran sejati, tujuan utama, akhir dari segalanya. Wada'iyan ilallahi bi'idnih, dengan izin Allah. Itu artinya kata-kata bi'idnih ini mengandung adab luar biasa. Apakah yang dimaksud dengan izin Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita dakwah ini diizinkan oleh Allah? Tentu yang diizinkan oleh Allah satu, segala hal yang diridhoi oleh Allah. Seorang da'i haruslah hatinya ketika berdakwah diridhoi betul. Aku berkata begini, mengajak begini, hatiku diridhoi enggak ya oleh Allah? Soal ajakannya benar, mungkin caranya benar, tapi adab di dalam hatinya benar apa enggak? Ini menyangkut ridhonya Allah, karena Allah hanya melihat hati kita, bukan performance, bukan kata-kata, bukan retorika, juga bukan wacana, juga bukan ilmu, juga bukan hati kita. Di dalam kata bi'idnih, mari kita eksplor luar biasa di sana. Karena di dalam bi'idnih ada adab. Maka para sufi sangat-sangat hati-hati betul. Dan senantiasa ta'alluq bi'ubudiyatih, dengan segala kehambaannya ketika dia mengajak kebajikan menuju kepada Allah. Agar apa? Muncul tahakkuk, ya, kehambaannya bertakluk pada Allah, nilai-nilai seluruh kehambaannya diwujudkan di dalam kehidupan. Maka sekali lagi, wasiro jammuniro, baru ini akan melahirkan sebuah lampu yang menerangi, ini sebuah pencerahan. Pencerahan adalah penyadaran. Penyadaran itu ujung dan akarnya adalah rasa yakin di dalam dirinya. Terbuka betul. Nah ini, oleh karena itu secara metodologis kemudian Allah juga menyampaikan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan kearifan yang dalam. Dari sini, apakah hikmah itu? Hikmah adalah sebuah kebijaksanaan yang lahir dari nur, yang ada di dalam jiwa, yang dilimpahkan oleh Allah kepada seseorang.
Ini dakwahnya para sufi demikian. Dengan hikmah. Hikmah ini itu sesungguhnya. Maka dengan hikmah tadi akan melahirkan wal mau'izatil hasanah. Akan melahirkan wacana-wacana yang bagus. Ya. Bukan bagus dalam arti retoris, tapi mau'izahnya itu sendiri mengandung kebajikan luar biasa, dan puncak kebajikan adalah ihsan, yaitu kembali memandang atau merasa dipandang oleh Allah. Hadirnya Tuhan di situ. Itu namanya mau'izah hasanah. Seluruh orasi, tulisan, ucapan, tindak tanduk yang menyadarkan seseorang untuk ihsan, itu yang disebut, kalau itu dalam kata-kata, namanya al-mau'izah al-hasanah. Baru wajadilhum billati hiya ahsan. Seseorang harus memiliki mujadalah, berargumen billati hiya ahsan, itu artinya harus lebih bagus. Yang lebih bagus apa? Lebih rasional, lebih masuk akal, lebih mencerahkan hati, lebih membuka kesadaran-kesadaran. Bukan kalah menang, mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan itu jangan sampai wah yang penting lawanku kalah di dalam perdebatan ini. Bukan itu. Apa arti kekalahan si lawan? Kalau dia tidak terbuka hatinya, walaupun hak membuka hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa mission di balik dakwah itu tadi adalah supaya manusia tetap berada dalam satu jalur yang benar, yaitu sabili rabbik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu ayat yang lain ya, beliau menyebutkan qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin, ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi katakan Muhammad, inilah jalanku. Jalanku itu kemana ini tujuannya? Tujuannya ya Allah itu sendiri. Jalannya Kanjeng Nabi. Jalan rahmat itu ini. Adu ilallah. Aku mengajak menuju kepada Allah. Ala basiratin, di atas jalan kesadaran jiwa, mata hati. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini jalannya Kanjeng Nabi. Maka di Quran, di suratul Fatihah disebutkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Nikmat itu isinya apa? Nikmat itu isinya fadl dan rahmat. Maka di balik jalan itu ada fadl dan rahmatnya Allah. Nah, buku ini yang ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri, ini sebenarnya isinya esai-esai, ya, buku ini isinya esai, cerita-cerita, tetapi ini mengusik sebenarnya, mengusik orang-orang yang terlalu asik dengan kultur yang dia bangun, tetapi kultur ini sebenarnya menjebak misalnya. Yang dalam bahasa sufi disebut, oh ternyata ini tadi adalah aku terjebak dalam hurur sebuah tipu daya. Padahal saya pikir ini saya sudah menjadi pejuang, saya sudah menjadi da'i, saya menjadi tokoh.
Nggak taunya penuh dengan jebakan spiritual yang membuat orang malah kepleset. Sehingga misi di balik dakwah kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Coba. Jangan sampai kemudian, nah ini efeknya apa? Jangan sampai dakwah menjadi industri. Kalau sudah jadi industri, maka dakwah adalah bagian dari the economic. Bagian dari proses-proses komoditas yang diperjualbelikan nantinya. Dan ini bahaya besar mengancam dakwah kita. Siapapun sebenarnya adalah memiliki misi untuk berdakwah. Balighu anni walau ayah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya walaupun kamu sendiri juga belum mampu, tapi sampaikan. Maksudnya begini. Sampaikan ya, dari Kanjeng Nabi, nilai-nilai agung dari Kanjeng Nabi. Bukan formalitas apa yang disampaikan oleh Nabi. Oh, ini hadisnya begini, Qur'annya begini. Karena betapa banyak orang mencari bukti kebenaran berdasarkan Quran dan hadis, iya. Tapi yang terjadi sebenarnya berdasarkan terjemahan Quran dan terjemahan hadis. Kan harus difahami lebih dalam. Ad'u ilallah ala basirah. Jalan aku mengajakmu di Al-Quran menuju kepada Allah ala basirah. Mata hati akan melihat kandungan yang tersembunyi di balik ayat, di balik hadis. Bukan kulitnya ayat dan kulitnya hadis. Nanti menjadi keras. Nah, para pemirsa, maka mari di buku ini Habib Ali Al-Jufri yang sangat populer dengan gerakan-gerakan dakwahnya yang lembut, manusiawi, penuh dengan kemanusiaan, beliau meneladankan sebenarnya bagaimana umat Islam ini mengajak menuju kepada Allah itu ya harus bil ma'ruf dengan cara yang bagus, metodenya bagus, materinya bagus, sehingga benar-benar ala basirah, menyentuh mata hati, mencerahkan di sini. Buku ini mungkin Anda harus juga membaca dari awal sampai akhir. Buku ini ringan. Esai beliau ada yang ditulis di media sosial, ada dan seterusnya. Tetapi ini akan mengingatkan, menyentak sebenarnya bagaimana betapa banyak orang yang sedang mengalami kegeresangan spiritual, justru kecewa gara-gara sebuah doktrin yang sebenarnya memenjara jiwa mereka untuk mencari kebenaran sejati. Harus begini, kalau enggak gini kamu kafir. Harus begini, kalau begini haram. Misalnya. Dan itu menyebar. Inilah kehancuran yang pernah dialami Islam di Granada, di Andalusia. Gara-gara apa? Halal haram, surga neraka. Lupa kepada Allah. Maka lahirlah di sana Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang menyadarkan kembali. Ibnu Sab'in, itu semuanya dari Andalus, lahir dari situasi yang gersang secara spiritual. Karena orang malah lari dari Allah akhirnya. Maka
Dalam kesempatan ini saya tutup dengan satu ayat yang indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat kasih sayang dari Allah, hatimu lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Berarti bernuansa kasih sayang. Jadi kalau Anda mengajak orang menuju kebajikan, ya harus ada kasih sayang di sini. Kalau nggak ada kasih sayang di sini, mentah. Ngerti mentah? Covernya saja bagus, dalamnya bisa busuk. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau engkau keras kepala dan keras hati. Keras kepala dan keras hati itu semuanya serba doktriner. Keras, bahasanya keras, cara berpikirnya juga keras. Lalu fadhan ghalidhal qalbi ini kalau dalam bahasa sekarang, kalau kamu radikal caramu, lau faddu min haulik, mereka akan lari semua dari sisimu, lari semua dari Islam. Maka fa'fu anhum ini untuk melembutkan diri kita. Kita harus punya jiwa besar. Seorang dai harus punya jiwa besar. Isinya jiwa besar adalah pemaafan. Maafkan mereka. Gak cukup memaafkan, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa mereka. Anda sebagai pengajar, pernahkah Anda memohonkan ampunan kepada Allah seluruh dosa murid-murid Anda? Anda sebagai dai, pernahkah Anda memohonkan kepada Allah seluruh dosa-dosa orang yang Anda dakwai? Baru wasyawirhum fil amri, berkomunikasi, bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau punya tekad, berserah dirilah kepada Allah. Tekad itu, azam itu munculnya sebelum ikhtiar. Maka sebelum berikhtiar apapun harus sudah tawakal. Tawakal itu di hati, bukan di pikiran, bukan di akal, bukan di tangan, di fisik, di hati. Tugas pikiran, fisik, akal ini ikhtiar. Di sini tugasnya tawakul. Karena di dalam tawakal itulah kita ruju ilallah fi kulli syai', bisa mengembalikan segalanya kepada Allah dalam segala hal. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian, wal afu minkum wallahu muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.